Di atas kayaknya cuma badai doang. Mending kita balik lagi aja deh. Perasaan gua udah gak enak nih. Tapi tanggung, Di. Puncak dikit lagi. Kita coba dulu. Nah, suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti di depan tenda mereka. Yadi ini ingin memastikan. Akhirnya, Yadi membuka tuh tendanya. Sret. Kalian berempat, jangan khawatir. Ini, saya bawakan makanan buat kalian. Makan dulu. Habiskan. Nanti, saya antar kalian pulang. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dera. Nah, di video kali ini gua mau berbagi kisah tentang 4 orang pemuda yang melakukan pendakian ke Gunung Ciremai di tahun 2019, di mana awalnya mereka mengira bahwa pendakian ini bakal berjalan lancar dan juga seru-seruan. Tapi setelah mereka sampai di sana, justru hal-hal aneh dan kejadian-kejadian horor yang mereka alami. Bahkan mereka berempat ini sempat tersesat dan masuk ke alam gaib. Lalu bagaimana cerita sebenarnya? Sebelum lanjut, kalian bisa like dulu videonya dan subscribe buat berlangganan. Nyalain dong lonceng notifikasinya biar ketika ada video baru dari channel ini, kalian bisa jadi yang pertama. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita menuju ke ceritanya. Cerita ini terjadi pada tahun 2019, di mana pada waktu itu seorang mahasiswa yang bernama Farid ini baru aja lulus dari universitas dan mendapatkan gelar sarjana. Nah, untuk merayakan kelulusannya, Farid kemudian mengundang kedua temannya buat makan-makan di salah satu kafe tempat biasa mereka nongkrong. Teman-teman Farid ini bernama Gary dan Yadi. Mereka bertiga akhirnya bertemu di salah satu kafe tuh. Mereka makan-makan sambil ngobrol juga. Di tengah obrolan, tiba-tiba si Gary ini nyeletuk. Terakhir kali kita naik gunung kapan ya? Kalau nggak salah sih setahun yang lalu. Emang kenapa, Ge? Gua punya ide nih. Gimana buat ngerayain kelulusan si Farid? Kita naik gunung. Wah, seru juga tuh. Ke gunung mana nih? Ke Gunung Ciremai aja yang deket. Rid, gimana? Lu setuju nggak? Kalau gua sih ayo-ayo aja. Toh udah selesai juga, gua mah gak banyak pikiran. Kalian berdua tuh yang belum selesai, skripsinya mau kapan? Malah ngajak naik gunung. Lah, itu mah urusan nanti. Yang penting kita liburan dulu aja sekarang. Ya gua mah ayo. Tapi jangan hari Senin sama Selasa ya. Soalnya gua mau ke kampus nih, masih ada keperluan. Ya udah, gimana kalau hari Rabu aja kita berangkat? Nah, bagus tuh hari Rabu. Kalian kumpul di rumah gua aja deh. Oke deh kalau gitu. Singkat cerita, pada hari Rabu, Gary dan Yadi datang ke rumah Farid. Nah, pada waktu itu, ternyata si Yadi bawa salah satu saudaranya yang bernama Amir buat ikut juga tuh mendaki ke Gunung Ciremai. Amir ini ternyata masih sekolah SMA, dan kebetulan juga waktu itu lagi libur panjang, makanya dia diajak. Nah, mereka berangkat tuh dari rumah Farid menuju ke Gunung Ciremai. Rencananya mereka ini bakal mendaki lewat jalur Palutungan. Mereka berangkat dari rumah Farid hari Rabu itu jam 10 malam, di mana jarak perjalanannya itu sekitar 3 jam. Artinya, ketika berangkat jam 10 malam, mereka bakal sampai di base camp Palutungan itu sekitar jam 1-an. Nah, setelah melalui perjalanan 3 jam, mereka sampai tuh di base camp Palutungan. Awalnya mereka ini pengen tidur di salah satu penginapan yang ada di base camp Palutungan. Tapi setelah mereka tanya-tanya, ternyata harga penginapan yang ada di basecamp Palutungan itu udah gak logis buat mereka. Bayangin aja, dari jam 1 malam sampai pagi itu harus bayar 500.000. Dan akhirnya keputusan pun dibuat. Daripada kita ngabisin uang 500.000 cuma buat tidur beberapa jam, akhirnya mereka memutuskan buat tidur di dalam mobil aja tuh. Ya walaupun kaki mereka gak bisa selonjoran, tapi setidaknya mereka ini bisa menghemat uang lah waktu itu. Singkat cerita, pagi harinya bener aja mereka ini ngalamin pegel-pegel tuh, karena kakinya nggak bisa selonjoran kan, harus ditekuk kalau tidur di dalam mobil. Mereka mencari sarapan di sekitar base camp Palutungan itu. Nah, ketika sarapan, si Amir ini ngobrol ke mereka. Kirain di gunung tuh rame ya, ternyata sepi. Gua kira bakalan banyak cewek cantik nih. Ah, lu mah ngawur aja, Mir, masa ke gunung nyari cewek cantik? Kalau mau nyari cewek cantik mah jangan ke gunung. Pergi aja ke mall, banyak tuh cewek cantik di sana. Ya siapa tahu kan bisa ketemu cewek cantik.
Yang perlu kalian ketahui juga, Gary, Farid, dan juga Yadi ini sebenarnya udah biasa naik gunung. Tapi buat si Amir, pendakian ke Gunung Ciremai ini merupakan pendakian pertamanya. Jadi banyak banget hal-hal yang gak diketahui sama si Amir. Setelah sarapan selesai, mereka berempat kemudian mendatangi pos Simaksi buat melakukan pendaftaran. Nah, di pos pendaftaran ini, si penjaga memperingatkan mereka untuk tidak membuang sampah di gunung. Yang kalaupun mereka bawa sampah, itu harus dibawa balik lagi tuh ke bawah. Tolong barang-barang kalian keluarin semua, Bapak mau periksa dulu. Jangan sampai nanti ada yang kurang dan kalian nekat buat naik ke Gunung Ciremai. Oh iya Pak, siap Pak, kita keluarin dulu. Nah, akhirnya mereka mengeluarkan barang-barang tuh yang ada di carrier, yang awalnya udah di-pack-packan, harus diperiksa lagi tuh sama si pos penjaga. Di situ petugas juga ngobrol sama mereka. Pokoknya nanti kalian ketika mendaki, jangan dulu-duluan, harus bareng semuanya. Nah, sampahnya juga nanti dibawa turun ya. Termasuk puntung rokok juga, kalian harus simpen, jangan dibuang sembarangan. Siapa kalau gitu? Pokoknya kita bakalan jaga kebersihan di Gunung Ciremai, Pak. Ya udah deh, daripada keburu siang, mendingan kalian berangkat sekarang. Takutnya nanti kemalaman di jalan. Iya Pak, kita berangkat sekarang Pak. Nah, akhirnya setelah pemeriksaan itu, mereka berempat pun berjalan tuh. Mereka melewati rumah-rumah warga, kemudian melewati kebun warga, sampai akhirnya tiba di gerbang Palutungan. Nah, di situ si Amir yang baru pertama kali naik gunung, itu banyak banget tuh foto-foto. Minta difotoin di sinilah, minta difotoin di situlah. Pokoknya si Amir ini kelihatan yang antusias banget waktu itu. Sampai akhirnya setelah mereka melewati gerbang Palutungan, mereka menemukan sebuah warung dan istirahat dulu tuh di situ. Si pemilik warung ini ngobrol ke mereka. Cuma berempat, Dek. Iya, Pak, cuma berempat, malahan tadinya mau bertiga. Tapi ini saudaranya si Adi kebetulan ikut, Pak. Karena lagi libur sekolah katanya. Iya, memang jangan bertiga. Kan gak boleh ganjil. Wah, saya baru tahu tuh Pak aturan kayak gitu Pak. Ya itu sih bukan aturan, tapi ya kebiasaan orang sini gitu. Kalau ngingetin ke pendaki tuh jangan ganjil, harus genap. Pokoknya kalian hati-hati, ingat sekarang itu malam Jumat. Jangan sompral ya selama di perjalanan. Wah, di situ mereka berempat tuh baru inget. Ternyata mereka berempat ini melakukan pendakian di hari Kamis, yang artinya mereka akan bermalam di Gunung Ciremai tepat malam Jumat. Tapi buat Gary, Farid, sama Yadi melakukan pendakian di malam Jumat itu merupakan hal biasa. Beda cerita dengan si Amir yang baru pertama kali itu melakukan pendakian. Dan sekalinya melakukan pendakian langsung ke Gunung Ciremai yang terkenal dengan hutan belantara yang masih banyak ditumbuhi pohon-pohon yang cukup gede tuh waktu itu. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan dari warung itu menuju ke pos 1, yaitu pos Cigowong. Nah, awalnya mereka menyangka bahwa perjalanan menuju ke pos Cigowong itu bakalan cepet tuh, sekitar 1,5 jam lah. Tapi, mereka ini lupa bahwa mereka membawa seorang pendaki baru, yaitu si Amir, yang baru pertama kali naik gunung. Akhirnya, waktu pendakian mereka jadi molor. Sampai ke pos 1, itu sekitar 2,5 jam. Nah, di pos 1 ini, mereka sempat istirahat dulu tuh sebentar. Sambil istirahat gitu, tiba-tiba si Amir ngomong. Yad, lihat tuh, ada cewek cantik, Yad. Cewek cantik di mana, Mir? Itu tuh, deket WC. Ah, nggak ada. Perasaan kamu aja kali, Mir. Ih, seriusan tadi ada cewek cantik di situ. Tapi kayaknya dia udah jalan lagi deh. Yad, duluan yuk. Bentar, Mir, kita masih istirahat. Barengan aja deh. Gua mau ngajak kenalan tuh cewek, cantik banget soalnya. Ya udah deh, lu duluan aja ya. Temenin tuh si Amir. Gak apa-apa nih kalau gua nemenin si Amir. Gak apa-apa, nanti kalau kalian sampai duluan, bikinin tenda aja. Kebetulan kan kalian yang bawa tenda. Ya udah deh kalau gitu, gua duluan ya sama si Amir. Akhirnya Yadi sama Amir itu jalan duluan tuh. Tapi nggak berselang lama juga, sekitar 2 menit atau 3 menit, itu Gary sama Farid nyusul tuh. Artinya mereka jaraknya nggak terlalu jauh juga. Dari pos 1, mereka terus berjalan, melewati banyak pohon. Pohon-pohonnya ini gede-gede nih. Dan juga ada yang udah berlumut, ada pohon-pohon aneh, yang di situ baru pertama kali Amir lihat. Dan di perjalanan menuju ke pos 2 itu, ternyata Yadi dan juga Amir gak menemukan sosok perempuan yang dimaksud oleh Amir ketika di pos 1. Sampai akhirnya mereka tiba di pos 2 dan istirahat sejenak menunggu Gary dan juga Farid. Nah, di pos 2 akhirnya mereka ini bareng lagi melanjutkan perjalanan ke pos 3 sampai ke pos 4.
Dan singkat ceritanya, mereka sampai di pos 4 itu sekitar waktu asar. Dan di pos 4 ini mereka sempat buka timbel dulu, makan-makan, tuh bikin kopi juga. Yang rencananya mereka ini bakal ngecamp di pos 6, yaitu di pos Pasanggerahan. Sedangkan menuju ke pos 6 dari pos 4 ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam, yang artinya mereka berempat bakal melewati maghrib selama perjalanan itu. Setelah istirahat cukup lama, mereka makan, mereka minum kopi, akhirnya melanjutkan perjalanan tuh buat lanjut ke pos 6. Perjalanan dari pos 4 ke pos 6, sebenarnya mereka berempat gak ngalamin kejadian horor apapun. Tapi setelah mereka sampai di pos 6, mereka mengalami kejadian di luar nalar logika manusia. Jadi waktu itu ketika mereka sudah sampai, mereka langsung tuh buru-buru buat bikin tenda. Setelah bikin tenda, mereka kemudian masak-masak, makan-makan juga di situ. Malah mereka bikin kopi dan juga ngobrol-ngobrol. Nah di situ ketika mereka lagi ngobrol, tiba-tiba ngedengar sesuatu. Mereka tiba-tiba mendengar suara alat musik kecapi dari kejauhan. Tapi si Gary, si Farid, sama si Adi ini udah biasa naik gunung nih. Jadi ketika mereka mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, itu jangan langsung diucapin. Mereka harus simpan dulu, nanti diceritainnya ketika mereka udah turun gunung. Beda halnya sama si Amir, yang waktu itu beneran merinding, langsung ngobrol gini. Kalian denger gak? Kok ada suara kecapi ya? Ini kan di gunung. Shh, Amir, diem, jangan ngomong. Tapi kalian denger kan suara kecapi itu? Shh, diem, jangan ngobrol. Udah, ngopi aja. Karena gak pengen lagi dengar suara kayak gitu, akhirnya mereka berempat memutuskan buat tidur. Nah, pada malam itu sebenarnya di pos 6 di Pasanggerahan, itu cuma ada 2 tenda. Tenda mereka berempat sama salah satu rombongan pendaki yang berasal dari Bogor. Dan mereka berempat waktu itu merencanakan buat melakukan pendakian ke puncak itu sekitar jam 3 pagi, yang artinya mereka harus pasang alarm itu sekitar jam 2 buat persiapan dan juga nyiapin sarapan serta alat-alat yang bakal mereka bawa ke puncak nantinya. Sampai akhirnya, sekitar jam 12 malam ketika mereka sedang tertidur, si Amir ini tiba-tiba bangunin saudaranya si Adi. Di, gua pengen kencing di, antar di, gua takut. Ah lu Mir, gangguin gua tidur. Ya udah, ayo. Keluar tuh mereka dari dalam tenda. Si Amir ini merhatiin si Adi jalan ke salah satu pohon yang ada di deket tenda mereka. Pohonnya ini cukup gede juga. Nah si Amir kencing tuh di situ. Si Adi ini merhatiin aja si Amir tuh lagi kencing, sambil disenter-senterin kan. Nah lagi kencing gitu, tiba-tiba si Amir ini balik tuh lari masuk ke dalam tenda, sambil kayak yang ketakutan. Mir, lu kenapa Mir? Gua lihat di. Lihat apa maksudnya? Tadi pas lu senter-senterin, gua ngelihat kayak ada muka orang di, tapi di balik semak-semak. Buset di, mukanya hancur. Ah lu jangan bercanda Mir. Serius di, gua ini gak bohong. Mukanya serem banget. Ah itu mah halusinasi kamu aja Mir. Nah lagi ngobrol gitu, tiba-tiba mereka ngedenger tuh dari luar suara kresek-kresek kayak orang jalan. Si Adi sama si Amir yang denger suara itu saling tatap-tatapan tuh. Di, apaan di? Gak tahu Mir, diem jangan ngobrol. Nah suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti di depan tenda mereka. Yadi ini ingin memastikan. Akhirnya Yadi membuka tuh tendanya. Sret. Pas dibuka gak ada orang satupun. Wah waktu itu mereka berdua merinding tuh. Langsung nyelimutin badannya tuh waktu itu. Pokoknya harus tidur pokoknya. Mereka berdua awalnya menyangka bahwa orang yang jalan itu salah satu pendaki yang ada di rombongan yang dari Bogor itu, yang satu tenda. Tapi pas dibuka ternyata nggak ada orang. Dari kejadian itu, mereka berdua nggak bisa tidur sampai akhirnya alarm ini bunyi sekitar jam 2 pagi. Mereka berdua kemudian bangunin si Gary sama si Farid buat siap-siap naik ke puncak gunung. Mereka berempat di situ bikin sarapan dulu sebelum naik ke puncak. Ada yang rebus telur lah, ada yang masak mie lah, ada yang goreng nugget lah. Pokoknya intinya buat sarapan aja gitu kan, supaya perut nggak kosong ketika nanti perjalanan. Walaupun di perjalanan pasti mereka bawa roti dan bawa makanan-makanan kecil lah. Setelah sarapan selesai, mereka berempat kemudian mulai tuh berjalan buat naik ke puncak Gunung Ciremai. Nah mereka berempat terus tuh berjalan menyusuri hutan
Yang awalnya hutannya vegetasinya rimbun, ini berubah tuh, jadi vegetasi terbuka. Tapi di situ, si Amir sama si Adi nggak cerita tentang kejadian semalam. Karena mereka nggak mau nih si Gary sama si Farid jadi ikut ngerasa takut juga. Jadi rasa takut itu ditelan mentah-mentah sama si Amir sama si Adi. Dan si Adi juga udah ngobrol ke si Amir. Pokoknya, kejadian semalam jangan diceritain dulu sebelum kita turun ke bawah nanti. Setelah mereka berjalan cukup lama, mereka akhirnya sampai di sebuah area di dekat Goa Sarang Walet. Nah, di tempat inilah mereka mengalami lagi kejadian horor. Jadi ketika mereka sudah mendekati sarang Goa Walet, tiba-tiba terdengar suara alat musik kecapi dari kejauhan. Mereka berempat saling memandang tuh, kebingungan juga. Ini suara alat musik dari mana kan? Soalnya mereka kan lagi di atas gunung tuh waktu itu. Sampai si Amir ini nanya, kalian denger nggak? Kalian denger nggak? Shh, Mir, diem, jangan banyak ngobrol, Mir. Setelah suara alat musik kecapi itu menghilang secara perlahan-lahan, tiba-tiba ketika mereka sedang berjalan, muncul kabut putih menghalangi pandangan mereka. Posisi mereka waktu itu, yang paling depan itu Gary, yang kedua Farid, yang ketiga si Amir, dan yang paling terakhir itu si Adi. Nah, si Adi ini ngobrol tuh ke si Gary yang paling depan. Ge, berhenti dulu Ge. Kabut Ge, gak bakal bener Ge. Gak apa-apa Di, gua masih kelihatan kok. Tenang aja, yang penting lu di belakang tetap jaga konsentrasi ya. Itu si Amir jangan sampai ketinggalan. Ge, kayaknya kita emang harus berhenti dulu deh. Bener kata si Adi Ge. Udahlah, ini cuma kabut biasa kok. Karena si Gary waktu itu cukup ngeyel, akhirnya mereka berempat memutuskan buat lanjut terus berjalan menuju ke arah puncak. Nah, waktu ketika mereka berjalan, tiba-tiba kabut itu makin tebal aja tuh. Pandangan mereka makin susah. Yang awalnya jarak 2 meter, 3 meter, itu pandangan ke depan cuma tinggal 1 meter doang. Ditambah lagi, waktu itu muncul angin gede tuh. Kayak badai gitulah, menerpa mereka berempat. Yang paling belakang si Adi sebagai sweeper itu teriak ke si Gary yang paling depan. Ge, kayaknya kita perlu balik lagi deh. Maksudnya apa Di? Kalau kita maksain muncak, kayaknya nggak bakal bener juga deh. Di atas kayaknya cuma badai doang. Mending kita balik lagi aja deh. Perasaan gua udah gak enak nih. Tapi tanggung Di, puncak dikit lagi. Kita coba dulu. Nah, akhirnya walaupun badai, mereka berempat terus melanjutkan perjalanan sampai ke puncak Gunung Ciremai. Dan ternyata bener aja, setelah mereka sampai di puncak Gunung Ciremai, itu nggak ada pemandangan sama sekali. Semuanya tertutup sama kabut. Jangankan buat lihat pemandangan, mereka berempat mencoba untuk lihat ke kawah, itu nggak kelihatan sama sekali. Saking tebalnya kabut. Sebenarnya ketika mereka udah nyampe ke puncak Gunung Ciremai, mereka pengen langsung turun. Tapi melihat kondisi si Amir yang waktu itu kayak yang kecapean banget, akhirnya mereka memutuskan buat istirahat dulu di situ, bikin mie sama kopi buat menghangatkan badan. Karena mereka takut nih ketika memaksakan buat turun, nanti malah terjadi sesuatu ke si Amir. Setelah istirahat sekitar 15-20 menit di puncak gunung itu sambil diterpa badai, akhirnya mereka berempat turun tuh. Sampai akhirnya keempat orang pemuda ini tiba di dekat Goa Sarang Walet. Dan di situ mereka berempat mengalami kejadian-kejadian yang gak pernah bisa dijelaskan. Jadi yang perlu kalian tahu, di Gunung Ciremai itu ada tempat yang namanya Goa Sarang Walet. Dan posisinya itu di bawah nih. Ketika kalian mau mendaki ke Gunung Ciremai, itu pasti ngelewatin Goa Sarang Walet ini. Namun posisi jalur untuk menuju ke puncak itu berada di atas di sini nih. Jadi ketika kalian akan ke puncak, Goa Sarang Walet itu pasti kelihatan tuh dari atas. Dan ada jalan khusus buat turun ke Goa Sarang Walet ini. Jadi istilahnya ada percabangan lah gitu buat turun ke Goa Sarang Walet ini. Nah, ketika mereka berempat terus melanjutkan perjalanan, kabut dan badai yang menghalangi pandangan mereka selama ini, yang menerpa kulit itu terasa dingin, berubah seketika menjadi hangat. Si Farid bahkan nanya ke mereka, kok hangat ya? Iya Rid, kok jadi hangat ya? Kayak nggak lagi di gunung. Udah, kita terus jalan aja. Hati-hati, takutnya kalian kesandung. Sampai beberapa menit kemudian, kabut putih yang menghalangi pandangan mereka itu tiba-tiba menghilang gitu aja. Dan ketika kabut putih itu menghilang, mereka
berada di bawah Gua Sarang Walet. Wah, di situ mereka kebingungan tuh. Kok kita ada di sini ya? Bukannya kita tadi di atas ya, di jalur? Iya bener, Ge. Tadi kita di jalur, Ge. Perasaan jalan gua tadi bener deh, gak turun ke Gua Walet. Ah, yang bener aja, Ge. Lu kan paling depan. Gua tadi udah ngikutin jalur yang bener kok. Ya udah, kita balik aja yuk ke jalur ke atas. Jalan lagi kita. Nah, akhirnya mereka dari bawah sarang Gua Walet itu jalan lagi tuh ke atas menuju ke jalur yang bener. Tapi anehnya, pas mereka jalan lagi tuh menuju ke jalur yang bener yang ada di atas, mereka tiba-tiba berada lagi di depan Gua Sarang Walet. Wah, di situ mereka berempat bener-bener tuh merinding sekujur tubuh. Ge, kayaknya ini udah gak bener, Ge. Tenang, jangan panik. Kita coba lagi aja, kita jalan lagi yuk. Akhirnya mereka berempat jalan lagi tuh, ngulangin lagi kejadian yang kayak tadi. Jalan lagi ke atas, menuju jalur yang bener kan. Tapi pas mau sampai ke jalur yang bener, tiba-tiba pandangan mereka berubah lagi. Mereka berada di depan Gua Sarang Walet. Wah, di situ lemes lah mereka berempat. Wah, ini gak bener nih. Masa kita balik lagi ke sini? Udah, tenang dulu, jangan panik. Kita cari solusi bareng-bareng. Nah, ketika mereka lagi ngumpul, mikirin caranya buat keluar dari situasi itu, tiba-tiba kabut putih datang lagi menutupi pandangan mereka. Dan dibarengi juga dengan suara dari alat musik kecapi dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, muncul seorang wanita berparas cantik yang terlihat dari kejauhan. Rid, lihat Rid, ada orang Rid. Mana? Itu tuh, lihat. Kayaknya lagi jalan ke sini deh. Wah, jangan-jangan ini pendaki yang dari Bogor nih. Tapi kelihatannya kayak cewek ya. Loh, kok bajunya aneh ya? Kok kayak bukan baju pendaki? Dan setelah diperhatikan cukup lama, sosok itu berjalan ke arah mereka. Sampai akhirnya, sosok itu ternyata seorang perempuan cantik menggunakan kebaya dan juga samping di bawahnya. Di situ si Amir ngobrol. Jadi ini cewek yang gua lihat di pos 1. Serius lu Mir? Beneran Yad? Yang mau gua ajak kenalan? Nah, mereka berempat yang melihat sosok perempuan itu pada diem tuh, melongo, melihat perempuan itu seolah-olah mereka berempat ini terhipnotis waktu itu. Sampai si perempuan ngobrol. Kalian berempat, jangan khawatir. Ini saya bawakan makanan buat kalian. Makan dulu, habiskan. Nanti saya antar kalian pulang. Dan si perempuan itu tiba-tiba menyodorkan sebuah makanan dari arah belakang tubuhnya. Dan pas dilihat, ternyata makanan itu adalah ubi rebus. Si perempuan itu kemudian menyimpan makanan itu di antara mereka berempat, menyuruh mereka berempat buat memakan ubi rebus tersebut. Dan anehnya, mereka berempat nurut tuh waktu itu. Kayak yang bener-bener dihipnotis pokoknya. Mereka satu-satu mulai tuh ngambilin tuh ubi rebus yang ada di kayak piring gitu. Mereka makan satu-satu. Dan setelah mereka memakan ubi rebus itu, tiba-tiba mereka nggak inget apapun. Dan ketika mereka sadar dari tidurnya, mereka sudah berada di sebuah tempat, di tempat yang berbeda tentunya. Bukan lagi berada di Gunung Ciremai, tapi mereka berada di sebuah ruangan di mana di ruangan itu, dinding, lantai, sampai ornamen-ornamennya itu zaman dulu banget. Lantainya itu terbuat dari kayu, sedangkan dindingnya itu antara anyaman bambu sama kayu juga. Nah, di dinding-dinding ini banyak banget tuh ornamen kayak lampu teplok, kemudian ada keris, ada juga lukisan-lukisan aneh. Mereka ini bertanya-tanya, Rid, Pak Rid, ini kita ada di mana Rid? Gak tahu, Ge. Gue juga gak tahu. Apa jangan-jangan ini rumah warga ya? Tapi perasaan kita tadi lagi ada di Gua Walet deh. Nah, saat mereka lagi ngobrol, tiba-tiba sosok perempuan cantik yang mereka temui di Gua Sarang Walet itu muncul.
datang dari balik pintu. Tenang saja, kalian sudah aman. Tadi kalian ini kecapean, makanya saya bawa ke rumah ini. Ini tempat tinggal saya. Kalian aman di sini. Ini di mana, Teh? Ini masih di Gunung Ciremai. Gunung Ciremai? Sejak kapan di Gunung Ciremai ada bangunan? Kalian cuma nggak tahu aja. Sudah, lebih baik sekarang kalian makan dulu. Sudah saya siapkan makanan buat kalian. Makanan? Makanan apa ya, Teh? Pokoknya makanan enak. Nanti setelah makan, bakal saya antar pulang. Akhirnya si perempuan itu ngasih mereka berempat makanan. Makanan dikeluarkan dari belakang tuh. Datang satu-satu ke depan. Ambil lagi dari belakang. Kedepanin lagi. Mereka waktu itu bingung. Tapi mereka ini kayak yang gak bisa berpikir gitu melihat kejadian di depan mereka. Ayo dimakan makanannya. Saya udah capek-capek masak buat kalian. Habiskan ya. Setelah sosok perempuan itu menyuruh mereka untuk makan, akhirnya mereka berempat itu mulai ngambil piring tuh buat makan di situ. Nah, menurut pengakuan si Farid, kalau makanan yang ada di situ itu ada kerupuk, nasi, sama sayur daging. Si Gary ini ngambil tuh makanan itu. Si Farid, si Adi, si Amir juga sama karena waktu itu merasa kelaparan. Ketika Gary mau makan, dia ngucap bismillah dulu tuh. Bismillahirrohmanirrohim. Tiba-tiba mukanya kayak yang kaget. Terus si Gary ini ngobrol ke teman-temannya. Jangan dulu dimakan. Jangan dulu dimakan. Nanti aja makannya. Apaan sih, Ge? Gua ini lapar. Udah, kasihan tuh si Teteh yang udah nyiapin makanan. Udah masakin juga. Masa kita tolak? Tapi jangan dimakan dulu. Ah, apaan sih, Ge? Udah, kalau nggak mau makan diem aja. Kita aja yang makan. Nah, si Gary waktu itu kelihatannya kayak udah sadar nih. Tapi si sosok perempuan berbisik di telinga si Gary. Kamu jangan macam-macam. Diam saja. Biarkan teman-temanmu makan. Gary yang mendengar bisikan dari perempuan itu, badannya benar-benar gemeter. Terlebih ketika Gary melihat ketiga temannya memakan makanan yang dihidangkan sama si sosok perempuan itu. Farid, Yadi, sama Amir makan begitu lahap waktu itu. Si Gary cuma bisa liatin aja tuh mereka bertiga makan. Sampai akhirnya 15 menit setelah mereka makan makanan yang ada di depan mereka, rasa kantuk datang. Farid, Yadi, sama Amir tiba-tiba tidur tuh di situ. Nah, si Gary melihat teman-temannya tidur, itu ikutan berbaring juga. Cuma si Gary ini gak tidur beneran. Sampai akhirnya si sosok perempuan itu pergi dari hadapan mereka. Setelah si sosok perempuan ini pergi, si Gary kan gak bener-bener tidur tuh. Akhirnya Gary membangunkan ketiga temannya. Rid, bangun Rid. Yadi, bangun. Mir, bangun Mir. Apaan Ge, gue ngantuk. Ayo cepetan. Cepetan kita pergi dari sini. Pergi kemana Ge? Udah di sini enak, dikasih makan juga. Ayo pokoknya kita harus pergi sekarang juga. Istighfar Rid, istighfar. Setelah si Gary ngobrol kayak gitu, mereka bertiga baru sadar tuh kalau mereka ini lagi ada di Gunung Ciremai. Tapi bisa-bisanya ada di salah satu rumah yang gak mereka tahu sama sekali. Di situ mereka bertiga baru tuh ngucapin, astagfirullah. Bener Ge, kita ini tadi lagi di Gunung Ciremai Ge. Kita pergi Ge dari sini Ge. Nah, setelah mereka berempat sadar, mereka memutuskan buat pergi dari rumah itu. Ketika mereka berjalan ke pintu keluar dari ruangan itu, mereka melihat sosok perempuan cantik tadi berada di arah dapur dari rumah itu dan tersenyum ke arah mereka. Dan tiba-tiba wajah dari sosok perempuan ini berubah drastis. Yang awalnya cantik, wajah perempuan itu
menjadi menyeramkan. Muka dari perempuan itu berubah menjadi hitam. Matanya seperti mata kucing. Dan di sela-sela giginya muncul taring juga. Mereka berempat lari ketakutan dari rumah itu. Mereka berempat lari pontang-panting tuh gak tahu arah tujuan. Mereka terus aja tuh jalan menyusuri hutan gak tentu arah. Sampai akhirnya tiba-tiba mereka itu nyampe lagi di Gua Sarang Walet. Ini kan Gua Sarang Walet, Rid. Bener, Ge? Ini Gua Sarang Walet, Ge? Alhamdulillah, kita udah nyampe, Ge. Kita mesti pulang, Ge, dari sini, Ge. Ini udah gak bener, Ge. Rid, tenang dulu, Rid. Jangan panik. Kita harus mikir gimana caranya keluar dari Gua Sarang Walet ini. Soalnya ketika tadi kita coba, itu kan balik lagi ke sini, Rid. Ya, Rid, tenang dulu. Kita harus berpikir dulu nih gimana caranya biar bisa balik lagi ke jalur. Nah, mereka berempat di situ tuh diam dulu tuh, memikirkan caranya supaya mereka bisa balik lagi ke jalur yang ada di atas sarang Gua Walet. Dan akhirnya si Yadi ini nyeletuk. Ge, coba deh adzan dulu, minta pertolongan sama Allah. Siapa tahu kita bisa keluar dari situasi ini. Akhirnya si Gary adzan tuh di situ. Dan setelah adzan selesai, mereka berempat memutuskan buat mencoba jalan lagi balik ke jalur pendakian yang ada di atas. Mereka terus menyusuri jalan menuju ke atas sambil si Gary ini sesekali adzan juga tuh. Dan akhirnya mereka bener tuh bisa nyampe ke jalur yang ada di atas Gua Sarang Walet. Kemudian mereka dengan segera turun tuh ke pos 6 ke camp mereka buat siap-siap packing mau turun dari Gunung Ciremai. Mereka ini udah bener-bener ketakutan. Dan untungnya mereka ini selamat sampai ke pos Palutungan. Walaupun mereka datang ke pos Palutungan itu jam 9 malam. Dan ketika di pos itu, si Gary tuh gak ngobrol sama sekali. Sampai mereka ini pulang ke rumah masing-masing. Bahkan seminggu setelah kejadian di Gunung Ciremai, mereka berempat ini gak pernah komunikasi. Sampai si Gary ngajak Farid, Yadi sama si Amir ketemuan. Nah, dalam pertemuan itu, si Gary ngobrol. Kalian tahu nggak yang kejadian di Gunung Ciremai kemarin? Apa yang kalian makan? Emang apaan, Ge? Kalian itu makan bunga, makan belatung, sama makan sayur daging. Tapi dagingnya itu daging mentah. Yang bener, Ge. Waktu itu kan gua mau makan nih. Gua ngucap bismillah dulu. Pas gua udah selesai ngucap bismillah, gua ngelihat makanan yang ada di depan gua itu semuanya berubah. Gua sampai gemeter tuh ngelihat makanan yang ada di depan. Tapi anehnya gua ngelihat kalian makan itu lahap banget. Di situ gua bener-bener merinding ketakutan. Sampai akhirnya ternyata gua inget kalau kita itu sebenarnya lagi ada di Gunung Ciremai. Makanya gua nyadarin kalian buat kabur dari rumah itu. Mendengar penjelasan Gary, mereka bertiga, Farid, Yadi, sama Amir, wah itu merinding. Bahkan si Amir ini kayak yang mau muntah ngedenger si Gary ngobrol kalau mereka itu makan daging mentah selama di Gunung Ciremai. Dan cerita mereka berempat ini gua dapatkan dari Farid. Yang Farid waktu itu ketika 2019 melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Nah, itu tadi merupakan cerita dari Farid dan juga teman-temannya yang melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Kalau kalian punya cerita horor, bisa kalian DM ke Instagram gua yang ada di sini. Nanti cerita kalian bisa gua bawain. Nah, itu aja video kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya biar ketika ada video baru dari gua, kalian bisa jadi yang pertama. Akhir kata, gua Dera. Sampai jumpa di video selanjutnya.